Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut. Ternyata aplikasi integral ketika untuk massa dan pusat massa. Saya ada satu contoh lagi, yaitu contoh dua. Dapat kita lihat bersama. Di sini cukup sederhana soalnya. Tentukan pusat massa setengah bola di atas bidang XY dengan jari-jari dua. Oke, dia cuma bilang seperti itu saja. Loh, lah terus massa jenisnya mana? Oke, di sini kayaknya memang kurang ya soalnya masa jenisnya konstan aja biar nggak terlalu ribet untuk awal. Nanti row X, Y, Z-nya di sini saya tambah ini soalnya ya. Masa jenisnya konstan. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalkan masa jenisnya berupa fungsi juga bisa. Misalkan dia sama dengan X atau 2X, 2X min Y dan lain sebagainya. Oke, di sini berarti pusat massa dari setengah bola di atas bidang XY. Ya, kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Untuk setengah bolanya, yang pertama adalah kita harus tahu persamaan bolanya terlebih dahulu. Karena dia setengah bola, dia kita ambil dari persamaan bola yang utuh. Oke. Persamaan bola di sini persamaan bola yang atas ini, bagaimana kita memperoleh? Ya, secara umum kita punya persamaan bola adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke ya, dari sini kita punya persamaan bolanya adalah X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat sama dengan jari-jarinya 2, berarti 4 di sini ya. Oke, selanjutnya di sini cukup jelas karena dia berbentuk bola, alangkah lebih mudahnya ketika kita kerjakan dia menggunakan koordinat bola. Nah, dari sini kita akan cari yang pertama batas. Oke, untuk batasnya sendiri, ketika kita sudah berbicara koordinat bola, maka kita sudah bukan X, Y, Z, namun sudah berupa eh, di sini kalau notasi saya sebelumnya pakai row jari-jari dari bolanya. Namun saya ganti R saja ya daripada nanti bertabrakan dengan row yang ada di apa ini namanya masa jenisnya ya. Berarti saya ubah R, theta, V. Ya, kurang lebih seperti ini R, theta, V. Nah, sekarang kita tentukan batasnya. Yang pertama, yang paling mudah, jari-jarinya terlebih dahulu. Jari-jarinya otomatis karena dia setengah bola, dia jari-jari terkecilnya 0, jari-jari terbesarnya adalah jari-jari setengah bola yang kita lihat. Itu tadi, jari-jarinya 2 yang terbesarnya. Sehingga batas jari-jarinya 0 sampai 2. Lanjut, kita ada theta, ada phi, ya, ada theta, ada phi. Tapi saya kemarin sepertinya sempat menjelaskan untuk mencari batas dari theta dulu baru phi. Nah, sebenarnya kebalik yang saya jelaskan kemarin ya, mohon maaf. Di sini harusnya kita lihat batas dari phi-nya terlebih dahulu. Batas dari phi, dia adalah sudut yang terbentuk dari sumbu Z positif ya, dari sumbu Z positif otomatis dapat kita lihat dari gambar ketika setengah bola dia sudutnya seperti ini ya. Nah, dari sini ke sini otomatis kita akan punya suatu ketika ini sumbu Z, waduh jelek. Ketika kita punya sumbu Z, kemudian kita tarik 90 derajat seperti ini, kita akan punya suatu seperempat lingkaran ya. Oke, dari sini kita akan punya V-nya adalah 0 sampai 90 derajat. 90 derajat adalah pi per 2. Oke ya. Lanjut, seperempat lingkaran ini tadi kemudian kita putar ya. Putarnya menggunakan si siapa ini? Theta ya. Oke ya.
Dari sini berarti kita nariknya sebenarnya lebih tepatnya ya. Narik sudutnya itu dari sumbu Z ke sumbu X. Oke ya. Kemudian dari sumbu X kita putar seperti ini. Set. Nah, akhirnya seperempat lingkaran ini tadi ketika kita putar terhadap sumbu X gitu ya. Sehingga kita akhirnya akan memperoleh suatu setengah bola ya. Silakan sambil dibayangkan untuk visualisasinya. Otomatis kita sudah dapatkan setengah bola, maka tetanya 0 sampai 360 derajat atau 0 hingga 2 pi. Nah, ini adalah batas Q-nya. Sudah, kita nggak perlu mencari batas R dan lain sebagainya. Kita sudah terwakili dengan batas dari Q-nya saja. Lanjut, kita selanjutnya perlu mencari apa? Kalau sudah, ya sudah, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, kita sudah bisa menghitung massa, ya. Untuk massanya sendiri, berarti kita pakai M integral rangkap 3 atas daerah Q yang diintegralkan adalah rho, ya. Rho-nya di sini kita pakai konstan itu tadi. Kemudian dV. Kemudian tinggal kita ubah ke bentuk untuk koordinat bola, maka kita punya integral, integral, integral. Kemudian yang diintegralkan adalah rho, rho-nya cuma K. Nah, dv-nya kita punya kemarin kan kalau jari-jarinya pakai rho yang notasi sempat saya berikan di kelas, maka dv itu menjadi rho kuadrat sin V d rho dv d theta. Ya, seperti ini. Maka dari itu kita juga akan menggunakan yang seperti ini, hanya saja rho-nya kita ganti R supaya notasinya tidak bertabrakan dengan massa jenis. Maka di sini kita akan punya R kuadrat kali sin V, oke, dr dv d theta. Oke. Dengan batasnya yang pertama adalah R-nya 0 sampai 2. Batas berikutnya adalah batas dari V, yaitu 0 sampai pi per 2. Terakhir batas dari theta 0 sampai 2 pi. Oke. Selanjutnya tinggal kita hitung saja. Ya, seperti biasa saya akan membantu. Oh, tidak. Ini bisa kayaknya. Nggak apa-apa, wis. Saya bantu dulu. Ya, kita lanjutkan ke sebelah sini ya. Berarti sama dengan kita integralkan terhadap R terlebih dahulu. Oke, kita sudah punya R ya. Kalau misalkan nanti rho-nya berupa fungsi terhadap X, Y, Z, maka kita ada satu step lagi sebenarnya ya, yaitu untuk mengubah fungsi rho-nya tadi ke koordinat bola menggunakan 4 formula yang sudah kita miliki. Ya. Di sini kebetulan dia konstan, maka tidak perlu kita ubah dan kita bisa langsung integralkan saja. Sehingga kita punya integral, integral ini 0 sampai 2 pi, integral 0 sampai pi per 2 KR kuadrat sin V diintegralkan terhadap R, maka cukup R pangkat 2-nya saja yang diintegralkan ya. Sehingga dia jadi KR pangkat 3 sin V per 3. Kemudian batasnya dia adalah 0 sampai 2 dv d theta. Kita lanjutkan. Di sini berarti kita akan punya integral 0 sampai 2 pi, integral 0 sampai pi per 2, dimasukkan batasnya 0 sampai 2, maka kita punya 8K sin V
per 3 dv d theta. Lanjut, kita sikat untuk yang V-nya sekarang ya. Diintegralkan terhadap V, berarti 8K per 3-nya tetap 8K. Sin diintegralkan dia jadi cos atau min cos ya. Nah, sin diintegralkan dia akan menjadi min cos. Oke ya. Kenapa? Karena min cos ketika diturunkan dia jadi min min sin yaitu sin. Oke, berarti min cos V. Oke, per 3 batasnya 0 sampai pi per 2 d theta. Lanjut integral 0 sampai 2 pi, masukkan cos pi per 2. Cos pi per 2 ya. Pi per 2 itu 90, cos 90 itu nilainya adalah 0 ya. Kemudian cos 0 itu nilainya 1. Sehingga dia nanti langsung saya sederhanakan ya. Ketika ada kurang jelasnya silakan kalian jabarkan sendiri bagaimana memperolehnya. Dari sini nanti jadinya 0 dikurangi 0 dikurangi min 8K per 3. Jadi 8K per 3 d theta. Masukkan batasnya. Oh, belum diintegralkan dulu. 8K per 3 theta. Batasnya 0 sampai 2 pi. Ya udah, kita punya 8K per 3 kali 2 pi kurangi 0 ya. Sama dengan 16 pi per 3. Inilah untuk masanya dari oh 16K. Oke, ada K-nya ketinggalan. 16K pi per 3. Oke, masanya sudah dapat. Kemudian dari sini kita bisa lanjut untuk menghitung dari momen ya, momen terhadap ketiga bidang M, YZ, M, XZ, M, XY. Oke, ya. Pertanyaannya sekarang kira-kira di sini ketika bentuknya seperti ini, momen terhadap bidang apa yang sudah seimbang dalam artian eh, titik keseimbangannya itu ada di nol gitu ya. Sehingga momennya nanti nggak perlu kita hitung, kita cukup men-statement, memberikan statement bahwa dapat kita lihat bahwa dia berbentuk setengah bola sehingga momen terhadap bidang apa dia itu sudah nol. Nah, silakan cari. Di sini ada dua momen yang dia sudah bernilai nol. Kalau misalkan bingung, ya silakan dihitung integralnya satu persatu, nanti akan ketemu yang nol yang mana. Dari situ kalian bisa coba eh, telaah ya, coba kalian bayangkan kenapa kok bisa nol. Ya karena jawabannya dia sudah simetris ya terhadap bidang tersebut. Namun ada satu bidang yang momennya tidak nol. Silakan dicari ya. Oke, silakan dicoba untuk cari momen terhadap bidang YZ, momen terhadap bidang XY, momen terhadap bidang XZ ya. Kalau sudah, langsunglah kalian ke pusat massa. Oke, pusat massa. Jadi langsung ketika sudah dapat tiap momen masuk kesimpulan pusat massa menggunakan formula yang sebelumnya. Ya, sekalian aja deh ya. Di sini yang nggak nol adalah momen terhadap bidang XZ ya. Karena nantinya dia tidak simetris antara sepanjang sumbu Z-nya. Nanti kita akan punya suatu koordinat untuk di Z-nya. Sehingga pusat masanya adalah 0, 0, dan bla bla bla. Nggak tahu nanti. Ini yang kalian cari. Bidang YZ-nya ini 0, 0. Kenapa? Karena ketika kita lihat di bidang YZ, oke ya, di bidang YZ kan seperti ini ya, di bidang YZ, oke, maka
eh momen terhadap bidang YZ salah. Yang dilihat itu yang dari sini ke sini. Oke, oke, dari situ cukup jelas di sini berarti dia simetris ya. Nggak perlu kalian hitung, cukup diberi alasan karena dia simetris maka momennya dia nol. Begitu pula momen terhadap bidang XZ-nya. Oke, coba cari bagaimana kalian menuliskan alasannya supaya mudah diterima oleh pembaca dan lebih logis, lebih ilmiah. Ya, silakan dicoba diteruskan untuk menyelesaikan contoh dua ini. Itu saja untuk materi berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.